Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu buat video pembahasan dari soal latihan bilogs yang pertama sampai nanti ada soal yang terakhir tentang redox ya. Jadi yang pertama kita bahas pembahasan soal tentang mencari bilogs di masing-masing contoh soal yang sudah Ibu berikan. Jadi soal yang pertama, tentukan bilogs F pada F2. Nah, jadi kalian kalau mau mencari bilogs itu tentukan dulu jenis senyawa atau zat yang ditanya itu apa. Jadi kan di sini kan berarti si F2 ya. Nah, si F2 ini merupakan jenis apa gitu kan. Jadi tentukan di aturan si bilogs yang udah Ibu jelaskan. Jadi di sini F2 itu bentuknya adalah unsur bebas. Jadi ingat ya, nah unsur bebas itu hanya satu jenis unsur. Jadi cuman Cl aja atau Na aja. Jadi dia itu tidak berikatan dengan unsur yang lain. Jadi kalau udah berikatan dengan unsur yang lain atau unsurnya itu udah ada dua jenis dalam senyawa tersebut, itu namanya senyawa. Oke, jadi kalau dia monoatomik berarti cuman jenisnya ini bentuknya aja ya, A aja. Jadi misalkan kayak Na aja, Fe aja, atau Cu aja, Ag aja gitu ya. Jadi cuma satu atom aja itu namanya monoatomik. Sedangkan kalau diatomik, si unsur yang tadi itu sekarang sudah ada indeksnya 2, berarti jumlahnya sudah ada 2. Jadi makanya contohnya H2, Cl2, F2 ya. Makanya di sini soal Ibu yang tadi nomor 1 itu adalah unsur bebas diatomik. Nah, ketika kita lihat aturannya, unsur bebas diatomik itu bilogsnya tuh sama dengan 0. Nah, berarti langsung aja di sini taruh si F-nya itu adalah sama dengan 0. Tuh, nggak usah dicari-cari, jadi nggak usah lihat prioritas, karena prioritas itu hanya untuk senyawa atau ion poliatomik yang sudah lebih dari satu unsur-unsur dalam yang ditanyanya itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu menanyakan bilogs Mn pada Mn2+. Nah, kita lihat lagi yang ditanya itu adalah Mn2+. Mn2+ ini bentuknya apa ya? Jadi bentuknya kalau sudah ada di atasnya sesuatu terus dikasih tanda positif atau negatif itu namanya ion ya. Berarti ini ion positif ya. Nah, ionnya itu bentuknya bagaimana? Kalau dia cuma satu aja, nah ini cuma satu atom itu namanya ion monoatomik ya. Kalau cuma satu atom namanya ion monoatomik. Nah, kita lihat ke aturan bilogs. Aturan bilogs itu kalau ion monoatomik, bilognya itu sama dengan muatannya. Nah, muatan itu yang mana? Yang di atasnya ini, yang plus sama minusnya. Jadi ada ion positif berarti nanti muatannya positif sekian. Kalau ada ion negatif berarti nanti muatannya negatif sekian. Nah, kita lihat ke soal kita tadi. Si Mn di sini yang ditanya pada Mn2+. Nah, berarti ini kan karena tadi ion monoatomik, kita langsung taruh aja nilainya itu sebesar si muatannya itu. Nah, berarti sama dengan plus 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, lihat di sini sudah ada C. C yang ditanya bilogs C pada CaC2. Nah, CaC2 udah ada Ca, udah ada C, udah ada O. Sudah lebih dari satu. Nah, ini namanya adalah senyawa. Ya, sedangkan kalau yang tadi itu ini unsur bebas, yang ini namanya ion. Oke, jadi kalau udah lebih dari satu, lihat itu namanya senyawa. Nah, kalau senyawa kita baru boleh lihat ke prioritas. Oke, jadi ingat ya, tentukan dulu apa yang ditanya, oke, baru lihat ke aturan. Jadi bentuknya seperti apa. Nah, kalau bentuknya udah lebih dari satu atom, baru kita bisa lihat ke prioritas. Oke, jadi di sini sudah ada atom Ca, C, dan O. Berarti kan di sini udah ditanya nih C. Berarti si C yang tidak kita ketahui. Berarti kita harus tahu si Ca dan si O berapa nilainya, supaya bisa mencari bilogsnya si C. Oke, kita lihat di prioritas. Ca dan O ya, lihat ya, di sini udah Ibu tulis. Ca itu masuk golongan 2A. Lihat lagi nanti di catatannya ya. Berarti golongan 2A itu dapat nilai plus 2. Dan O, lihat O dapat nilai minus 2. Jadi kita masukkan apa yang ada dalam prioritas ke soal yang kita punya. Oke, berarti di sini kita masukkan Ca itu nilainya plus 2. Terus O nilainya minus 2. Karena ada indeksnya 4, kita turunkan kali 4. Oke, di atasnya nggak ada apa-apa nih, nggak ada muatannya. Berarti mereka semua ini sama dengan 0. Oke, yang ditanyakan si C, kita turunkan aja si C-nya juga sekalian nggak apa-apa. Oke, berarti C. Nah, ingat si C-nya itu ada 2 di sampingnya, berarti kita buat kali 2. Oke, berarti kita turunkan plus 2, C dikali 2, min 2 kali 4 sama dengan minus 8.
sama dengan 0. Oke, berarti terus untuk perhitungannya yang benar ya nak, jadi si C kali 2-nya itu terakhir aja. Jadi kita kerjakan dulu penjumlahannya, baru kita buat si C2-nya itu terakhir nanti dibagi. Oke, berarti ini C2 sama dengan, pindahkan ke ruas kanan berarti plus 8 dikurang 2. Berarti C kali 2 sama dengan plus 6. Berarti kalau C aja sama dengan plus 6 dibagi 2 berarti sama dengan plus 3. Nah, jadi si 2-nya itu yang punya si C akan terakhir kita kerjain menjadi bagi nanti di ruas kanannya. Oke, makanya hasilnya plus 3. Selanjutnya untuk nomor 4, nah ini sudah lebih dari satu atom juga. Jadi ada atom S, ada atom O. Nah, berarti dia harus pakai prioritas. Jadi kalau dia tadi cuma satu, bisa pakai unsur bebas atau ion monoatomik. Tapi kalau udah lebih dari satu atomnya itu pakai kita cari ke prioritas. Oke. Jadi di sini bedanya sama yang nomor 3 tadi. Sekarang di atasnya sudah ada muatan minus 2. Jadi langkahnya sama seperti nomor 3. Tapi nanti sama dengannya bukan sama dengan 0. Tapi sama dengan minus 2. Oke. Berarti yang ditanya adalah bilox S pada S2O3O, berarti si S-nya yang ditanya. Saya harus tahu si O-nya berapa nilainya. Lihat ke prioritas tadi. Prioritas itu menyebutkan kalau O nilainya minus 2. Ya. Jadi kita masukkan nilai O minus 2 dikali 3 berarti minus 6. Turunkan si S-nya. Ya, berarti S-nya S dikali 2. Kenapa? Karena ada 2 di sampingnya si S, berarti di sini sama dengan, karena di atasnya muatannya minus 2, kita tulis sama dengan minus 2. Jadi mereka semua ini itu sama dengan minus 2. Oke, berarti di sini turunkan S dikali 2, min 2 kali 3, min 6 sama dengan minus 2. Oke, berarti S dikali 2, kita pindahkan min 6-nya sama dengan min 2 ditambah 6. Berarti S dikali 2 sama dengan positif 4. Berarti S sama dengan positif 4 dibagi 2 sama dengan positif 2. Gitu. Oke, jadi hati-hati kalau misalkan ada indeks di samping yang ditanya itu. Berarti itu nanti jadinya pembagi di akhir. Jadi nggak usah dijumlahkan. Jadi ini tidak boleh ikut dijumlahkan sama yang di samping-sampingnya ini. Jadi kita kerjain dulu penjumlahannya, baru kita nanti bagi terakhir kalau ada angka pada yang ditanya. Oke, selanjutnya nomor 5. Yang ditanya adalah I pada IO2 min. Oke, hampir sama kayak nomor 4. Nah, malahan ini lebih mudah. Kenapa? Karena yang ditanya I itu tidak ada kan indeks di sampingnya, angka di sampingnya. Berarti kita hanya tinggal mencari si O-nya. Tadi sama, O itu dalam prioritas sama dengan minus 2. Karena ada 2 di sampingnya sama dengan dikali 2. Berarti ini turun I-nya. Nah, di atasnya sudah ada min di sini. Nah, dalam kimia angka 1 itu kalau di muatan itu tidak ditulis. Jadi kalau di sini tulisnya min, berarti di sini kita tulisnya min 1. Oke, jadi satunya ada di sini. Karena kita mau menjumlahkan harus ada angkanya. Berarti I di min 2 kali 2 min 4 sama dengan min 1. Oke, berarti I sama dengan, pindahkan min 4-nya. Sama dengan min 1 ditambah 4, berarti I-nya sama dengan plus 3. Tuh, sudah ada jawabannya. Jadi langsung mudah tanpa ada dibagi-bagi seperti yang tadi. Karena si I-nya itu hanya punya sendiri dia. Tidak ada angka seperti S2O3 tadi. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ini yang ditanya adalah Fe pada FeCN6 3-. Lihat ya, Fe, C, dan N. Berarti dia harus dicari di prioritas. Oke. Nah, lihat kembali ke prioritas. Tidak ada satupun yang diketahui. Fe nggak ada, C nggak ada, N tidak ada. Ya. Jadi makanya kalau ada seperti itu yang ditanya, kita harus tahu ionnya di sini. Nah, berarti ini salah satu dari mereka ini pasti ada yang dalam bentuk ion. Nah, karena Fe yang ditanya di sini, Fe yang ditanya berarti yang diketahui adalah ion Cn. Nah, lihat nanti di daftar ion Cn itu bentuknya itu adalah Cn-, ya. Jadi ingat ya, kalau misalkan tiga-tiganya tidak ada dalam prioritas, kalian lihat ke daftar ion O, berarti dalam si senyawa yang atau ion yang ditanya itu ada yang dalam bentuk ion. Oke, dalam bentuk ion lagi. Jadi ion di dalam ion. Nah, jadi di si FeCN6 3-, bentuk ion yang ada dalam senyawa ini adalah si Cn-nya ini.
Oke, masukkan O berarti nilai si Cn ini, jadi langsung sekali 2 ini, nah itu nilainya adalah minus 1, karena muatannya minus yang ini. Ya, berarti minus 1. Pengerjaannya sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Kita tinggal masukkan aja. Karena di samping Cn, ingat ya, tanda kurung ini berarti dua-duanya itu dikalikan 6. Oh, berarti dua-dua ini kan dapat nilai minus 1. Karena dua-duanya dikali 6, kita langsung aja tulis di sini kali 6. Oke, turunkan si Fe-nya. Terus, karena mereka semua itu muatannya minus 3, kita buat sama dengan minus 3. Ya, berarti di sini Fe turun, min 1 kali 6 min 6 sama dengan minus 3. Oh, berarti Fe-nya aja sama dengan minus 3 ditambah 6, karena min 6-nya pindah. Berarti Fe sama dengan plus 3. Gitu. Oke, jadi lihat di daftar ion. Ya, si Cn min. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir, N pada LiNO2. Jadi, kalau misalkan dia hurufnya besar, nah itu artinya beda atomnya. Jadi kalau Li itu satu atom karena L yang besar sama I yang kecil, jadi dihitung satu. NO2 itu dihitung 2 atom juga, jadi ada atom N, ada atom O. Ya, jadi tidak boleh digabung. Oke. Kalau si Cn ini tadi, karena kan kita emang tidak tahu tiga-tiganya, tapi si O itu kan kita tahu nilainya berapa. Si Li kita juga tahu nilainya berapa, jadi ini tidak boleh digabung. Yang ditanya itu lihat, yang ditanya hanya atom N. N pada LiNO2. Nah, berarti masukkan nilainya. Li itu masuk golongan 1A. Lihat lagi nanti catatan yang lebih lengkapnya ya. Ini Ibu buat catatannya singkat aja. Jadi Li itu masukkan golongan 1A, berarti dia lebih prioritas. Masukkan nilai Li sama dengan plus 1. Oke, N sama O yang diketahui di prioritas adalah si O, berarti O sama dengan min 2. Karena ada 2 di sampingnya, kita buat kali 2. Oke, si N yang ditanya kita turunkan aja N sekaligus, nggak apa-apa. Oke, nah lihat LiNO2 di atasnya nggak ada apa-apa, nggak ada muatannya. Berarti mereka semua ini sama dengan 0. Mereka semua ini sama dengan 0. Oke, berarti masukkan plus 1, ini N turun, min 2 kali 2 berarti min 4. Sama dengan 0 semua. Ya kan, berarti N sama dengan, pindahkan semuanya, berarti plus 4. Dikurang 1, berarti N sama dengan plus 3. Tuh, sudah selesai. Jadi, pengerjaannya, kalau yang punya Ibu, itu tadi seperti langsung tanda panah ke bawah kan. Kalau misalkan kalian mau nulis yang pakai jalan panjangnya juga nggak apa-apa. Oke, jadi yang penting pahami mana yang senyawa, mana yang ion poliatom seperti ini yang harus lihat prioritas. Jadi kalau yang sendiri-sendiri begini nak, itu tentukan aja, kalau dia di atas yang nggak ada berarti langsung 0. Kalau di atasnya ada berarti langsung nilai muatannya. Tapi kalau udah dia bareng sama unsur yang lain, itu baru lihat prioritas. Jadi jangan sampai bingung kenapa sih misalkan nanti NA di sini 0, NA yang di situ plus 1. Ya karena nilai plus 1 itu kalau dia di senyawa, kalau 0 dia berarti di unsur bebas gitu ya. Jadi lihat, pahami lagi arti senyawa dan ion monoatomik dan unsur bebas. Jadi kalian kemarin kurang tepatnya atau bingungnya di situ.